Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 192330955 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam pemeriksaan pajak, yang merupakan tugas dari pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama, hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Yang kedua, kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Yang ketiga, kewajiban pemeriksa pajak. Dan yang keempat, yaitu kewenangan pemeriksa pajak. Baik, langsung saja kita masuk pada sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak berhak yang pertama yaitu meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2. Yang kedua yaitu meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan. Yang keempat yaitu meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima yaitu menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Hak wajib pajak selanjutnya yaitu menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Baik, itulah hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Kita masuk pada sub pokok pembahasan yang kedua yaitu kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan, yaitu yang pertama, memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha. Yang keempat yaitu memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima yaitu menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Dan yang terakhir yaitu memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Baik, itulah kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Yang kedua yaitu kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan kantor. Yaitu yang pertama, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
Yang ketiga yaitu memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat yaitu menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Yang kelima yaitu meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Baik, itulah kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan kantor. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu kewajiban pemeriksa pajak. Dalam melakukan pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua yaitu memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat yaitu melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan. Selanjutnya yaitu menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf D dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan SPHP kepada wajib pajak. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu kewenangan pemeriksa pajak. Terdapat dua kewenangan pemeriksa pajak yaitu yang pertama kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan lapangan dan yang kedua yaitu kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan kantor. Termasuk pada kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan lapangan, yaitu yang pertama melihat atau meminjam buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak. Yang kedua yaitu mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Yang keempat yaitu meminta kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang keenam yaitu meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Baik, itulah kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan lapangan. Termasuk kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan kantor. Yaitu yang pertama, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, melihat atau meminjam buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Yang keempat yaitu meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Baik, itulah kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan kantor. Baik, hanya itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Taufik Hidayat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.